Assalamualaikum, selamat sore. Saya akan menunjukkan cara untuk menginstal mixer di depan mulut karburator. Pertama-tama kita punya kunci shock atau ring pass juga boleh. Kebetulan ini nanti yang saya biasanya originalnya itu kuncinya kunci 10. Kebetulan kalau punya saya ini custom pakainya kunci 12. Ini adalah gambaran yang sudah saya modifikasi. Cukup membuka murnya. Nanti pada engine yang original akan ada pemanjangan as menggunakan namanya shock drat. Nah, shock drat ini bertugas untuk memanjangkan as originalnya ketika nanti sudah ada penambahan mixer. Ini kebetulan knapnya atau murnya ikut, jadi ya nggak apa-apa. Kita coba aja, kita buka. Nah, seperti ini. Sebentar ya. Untuk pemasangan shock drat ini kita hanya membutuhkan tang ya. Kebetulan kalau milik saya ini adalah shock drat yang pertama kali dibuat, sehingga menggunakan material dari stainless. Nah, ini adalah mixer atau pencampur. Fungsinya mencampur gas dan udara sebelum masuk ke intake manifold dari karburator atau intake air. Biasanya kalau pada sisi tang, sisi dalamnya pun ada penjepitnya, jadi bisa menggunakan sisi dalam. Kebetulan saya ini tangnya menggunakan yang tipe yang sisi luar. Nah, ini adalah as originalnya engine. Jadi originalnya engine adalah seperti ini. Tepat seperti ini, dia menggunakan kunci nut atau mur 10 ya. Nah, ini kan nggak masuk karena ini saya pakai shock drat, jadi pakainya 12. Kemudian pada originalnya engine itu terdapat bushing. Bushing itu seperti ini. Dia originalnya masuk seperti ini. Tapi karena kita membutuhkan modifikasi sehingga bushingannya kita keluarkan. Ini cukup ditekan posisi ke bawah, ditekan pakai obeng minus. Akhirnya tercopot. Kemudian pasangkan ini namanya shock drat untuk kepanjangan. Oh, sorry. Pertama-tama kita pasangkan dulu mixernya, kemudian shock dratnya. Nah, seperti ini. Walaupun posisi shock dratnya mungkin tidak mentok terhadap ini, tidak mentok terhadap mixer, tidak apa-apa, nanti toh mixernya akan tertekan oleh mur yang paling luar, karena fungsi utamanya dari shock drat itu adalah mengunci mixer atau mengunci. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita tinggal masukkan murnya dan mixer akan kepres. Pastikan mixernya kepres dengan sempurna seperti itu. Ya, mungkin ini ada sedikit perjuangan karena rekayasa mekanikal ya. Jatuhnya kita harus improve atau harus melihat situasi yang langsung gemba. Oke, posisi cuk dibuka, kalau menutup kupu-kupunya akan menutup. Kalau dibuka ke arah sana maka dia akan terbuka kupu-kupunya. Nah, ketika kita memakaikan gas, posisi cuknya terbuka. Oke, saya akan pasangkan kembali. Ini mixer yang milik saya, ini yang nanti akan dikirimkan. Oke, saya pasangkan kembali.
Mungkin nanti posisi posisi shock dratnya mungkin tidak akan mentok terhadap mixer, tapi nanti mixer itu diimprove-nya, dikencangkannya menggunakan mur yang bagian luarnya. Sudah korosif ya, jadi susah stuck, macet. Kalau saya prefer menggunakan jaw yang dalam atau gigitan yang dalam. Karena lebih cepat. Kalau tipikal tang yang dipakainya memiliki internal jaw. Oke, mungkin durasinya agak panjang, nanti saya bisa upload di YouTube ya. Sementara untuk pengiriman yang lain bisa langsung direct dari gudang. Kalau untuk converter kit sendiri, ini saya mendevelopment di workshop secara mandiri, sehingga setiap converter kit yang dikirimkan pasti disetting terlebih dahulu, disesuaikan dengan kapasitas engine yang akan dipakai. Oke. Kalau tidak punya kunci shock ratchet, bisa menggunakan kunci ring pass. Nah, upayakan sekencang mungkin karena meminimalisir kebocoran dari packing ya. Oke, good. Seperti itu memasangkan shock drat terhadap as pada intake manifold karburator. Ini berlaku pada engine yang 6,5 HP atau GX 200 ya, persamaannya kalau mereknya Honda. Nah, apa yang harus dilakukan ketika engine-nya cc-nya lebih besar, yaitu GX 270, 240, 270 atau 390? Tipikal mixernya berbeda karena jarak dari baut intake manifoldnya berbeda dan diameternya pun berbeda. Nah, sehingga kita membutuhkan mixer yang lebih besar ukurannya seperti ini. Nah, ini dan di manufacturing disesuaikan untuk GX 270 atau 390 atau 240. Sehingga wajib ketika teman-teman berminat di converter kitnya atau engine-nya mau menggunakan gas LPG yang mana efisiensinya 50% daripada memakai bensin, itu wajib menginformasikan tipikal engine-nya. Ketika nanti converter kitnya mampu untuk dari 100 sampai dengan 800 cc, tetapi yang berbeda adalah ada pada intake mixernya, ukuran mixernya yang berbeda. Begitu. Converter kit pertama-tama kita mounting dulu di mana bagian engine, pokoknya supaya bagus. Ini mountingan untuk converter kitnya bisa dimonting di bagian engine, misalkan di sini, terus ditakuk di bending. Nah, ini ada mur bawaan aslinya, ring. Pokoknya tugasnya adalah converter kita tetap vertikal posisinya seperti ini. Nah, kemudian saya akan coba standkan dulu kameranya. Saya akan rubah orientasinya. Oke. Sorry, agak sedikit delay. Nah, seperti ini. Nah,
tugasnya adalah converter kitnya di install dulu, baik nipple, valve dan lain sebagainya. Nanti saya akan fotokan hasil akhirnya. Sudah lengkap semua aksesorisnya, nanti saya coba assembly dan saya tunjukkan videonya, kemudian dikirimkan berupa potongan sehingga nanti di sana bisa diassembly ulang. Baik, ini mixernya yang sudah terinstall. Ini power adjuster. Ini saya tidak pakai klem karena outputnya low pressure dan ini hanya untuk mencoba saja, tapi aktual nanti harus dipasang semua. Kemudian ini regulatornya saya sudah putar, defaultnya di sini saya udah putar 2,5 putaran, 1, 2, setengah, seperti ini posisinya. Nanti saya kasih marking juga. Dan ini valve, fungsinya hanya buka tutup saja. Kemudian ini adalah katup original bawaan mesin, dia ada on off nya sehingga nanti kita pakai cara untuk menghidupkan mesin gasnya seperti ini. Saya akan tunjukkan. Pertama-tama kita buka on valve, kemudian posisi engine di off, posisi throttle dibuka. Ingat untuk cuk ke kanan defaultnya. Baik, kita coba tarik 3 kali, pelan saja. 3, kemudian engine on, throttle buka 1/4. Oke, jangan lupa setelah off valve-nya di off kembali. Jadi baiknya valve-nya off dulu baru engine di off. Tadi saya salah, engine-nya duluan baru valve. Harusnya valve dulu supaya tidak lupa. Nah, kondisi valve ini ditutup. Sekarang aktualnya dari tangki ke valve ini, kalau klemnya kuat dia seperti kompor saja, tidak ada aliran gas. Tapi saya lebih menyarankan kalau untuk stop jangka panjang dibuka saja regulatornya dari gasnya, seperti itu.